Pemirsa, seperti telah diprediksi, Menteri BUMN Erick Thohir tidak terbendung untuk menjadi Ketua Umum PSSI dalam KLB hari ini. Ada harapan baru, tapi juga ada keraguan pada sosok Erick Thohir. Ada harapan karena Erick merupakan orang yang paham betul dunia sepak bola. Tapi ada keraguan soal motif Erick mau menjadi Ketua Umum PSSI. Benarkah jabatan Ketua Umum PSSI jadi batu loncatan untuk kontestasi Pilpres 2024? Inilah Top Review. Inilah suasana Kongres Luar Biasa Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau KLB PSSI yang dihelat di Hotel Shangri-La Jakarta, Kamis 16 Februari 2023. KLB kali ini digelar dengan agenda pemilihan Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, serta Komite Eksekutif atau Exco PSSI yang jumlahnya 12 orang. Mereka dipilih oleh 86 pemilik suara atau voters yang terdiri dari 18 klub Liga 1, 16 klub Liga 2, 16 klub Liga 3, 34 asosiasi provinsi, 2 asosiasi dan 1 federasi futsal Indonesia. Seperti diprediksi, Erick Thohir terpilih sebagai Ketua Umum PSSI mengalahkan 3 kandidat, yakni Lanyala Mataliti, Doni Setiabudi, dan Arief Wicaksono. Erick mendapatkan 64 suara sementara Lanyala Mataliti mengantongi 22 suara. 2 nama lainnya tidak mendapatkan suara. Usai terpilih, Erick yang juga Menteri Badan Usaha milik negara ini mengatakan bahwa keterpilihannya sebagai Ketua Umum PSSI bukanlah kemenangan pribadi. Ini bukan kemenangan saya, tetapi harus kita buktikan menjadi kemenangan bersama. Yaitu apa? Membangun yang namanya sepak bola bersih dan prestasi. Dan waktu itu saya bicara bahwa perlu nyali memperbaiki sepak bola Indonesia. Tidak perlu teori-teori. Hari ini kita sudah tidak bicara nyali lagi. Tapi kita bicara bagaimana nyali membuktikan memang kita berprestasi. Terpilihnya Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI periode 2023-2027 menjadi pengulangan sejarah PSSI dalam 12 tahun terakhir, di mana jabatan Ketua Umum ditentukan dalam sebuah Kongres Luar Biasa atau KLB. Pada 2011 lalu, tepatnya 9 Juli 2011, PSSI terpaksa menggelar KLB di Solo, Jawa Tengah, lantaran Ketua Umum PSSI Nurdin Halid menjadi tersangka hukum. Dalam KLB ini, Johar Arifin Husin terpilih menjadi Ketua Umum PSSI. Terpilihnya Johar Arifin tidak membuat PSSI kondusif. Dipicu oleh keputusan PSSI yang menjadikan Liga Premier menjadi kompetisi resmi, muncul desakan KLB. Pada 9 Desember 2012, PSSI menggelar KLB di Palangkaraya. Hasilnya, diputuskan unifikasi LPI dan ISL menjadi LSI. Setelah itu muncul isu mafia sepak bola dan pengaturan skor, berujung desakan KLB PSSI. Pada 18 April 2015 digelar KLB PSSI di Surabaya yang akhirnya memilih Lanyala Mataliti menjadi Ketua Umum. Hanya dalam waktu 1 tahun, PSSI terguncang lagi karena Ketua Umum Lanyala Mataliti terjerat kasus hukum. Pada 13 Mei 2016, PSSI kembali menggelar KLB di Jakarta. Hasilnya, Hinca Panjaitan ditunjuk sebagai pelaksana tugas Ketua Umum PSSI. Selanjutnya, pada 10 November 2016, PSSI kembali menggelar KLB di Jakarta untuk memilih Ketua Umum definit. Hasilnya, Letnan Jenderal Edi Rahmayadi terpilih sebagai Ketua Umum. Tak sampai 3 tahun, PSSI kembali menggelar KLB pada 27 Juli 2019 di Jakarta. Latar belakangnya, lantaran Ketua Umum Letjen Edi Rahmayadi maju di pemilihan Gubernur Sumatera Utara. KLB memilih Joko Driono sebagai PLT Ketua Umum PSSI. Beberapa bulan berselang, tepatnya 2 November 2019, PSSI menggelar KLB di Jakarta lantaran Joko Driono terseret kasus hukum pengaturan skor. KLB akhirnya memilih Muhammad Iriawan menjadi Ketua Umum PSSI.
Tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022 yang menewaskan 135 supporter Arema FC mendorong dilakukannya KLB untuk mengganti Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. KLB yang digelar 16 Februari 2023 di Jakarta memilih Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI periode 2023-2027. Setelah terpilih, Erick Thohir berjanji akan lebih banyak melibatkan perempuan dalam sepak bola Indonesia. Berarti akan ada perubahan statuta, Pak? Kenapa? Akan ada perubahan statuta. Insya Allah itu akan menjadi salah satu dorongan perubahan statuta yang kita harapkan. Contoh saja. Contoh. Ya. Kalau tadi lihat salah satu pemilihan exco minimal 1 perempuan. Peraturan dunia internasional olahraga yang kebetulan saya IOC member itu 30% perempuan. Artinya apa? Ada yang harus kita perbaiki. Bukan salah dan benar. Ya, perbaikin. Aturan itu kan dibuat oleh manusia juga. Tetapi ketika terjadi adaptasi, terjadi perubahan, ya kita sebagai manusia harus beradaptasi. Itu contoh salah satu yang saya akan usulkan, bahwa keterwakilan perempuan di dunia sepak bola, di manajemen sepak bola, paling tidak ya 20-25%, bukan hanya 1. Wasit, kenapa nggak kita coba wasit perempuan juga? Bukan hanya itu, Erick juga berjanji akan melibatkan generasi muda dalam pengelolaan sepak bola Indonesia. Nah itulah, dan saya juga akan mendorong banyak kepemimpinan muda nanti. Ya, karena ini eranya anak muda. Mayoritas penduduk kita muda. Tentu yang senior mendorong, mendukung, menjadi mentor, jangan ditinggalin. Tetapi ujung tombaknya kalau bisa ya muda-muda lah ke depan. Ya, kita coba bikin transformasi sepak bola Indonesia yang benar-benar punya fondasi, bukan hanya mimpi. Ya, cita-citanya ada, tujuannya ada, tapi fondasinya harus dijalani. Di sisi lain, sejumlah pihak mempertanyakan motif Erick bersedia menjadi Ketua Umum PSSI. Apakah benar-benar mempunyai motif memajukan sepak bola Indonesia atau jabatan baru hanya dijadikan batu loncatan untuk posisi politik berikutnya? Saya skeptis saja ya, seorang menteri BUMN, seorang pengusaha yang sangat sukses, orang yang sangat kaya raya, mau turun divisi ke Ketua Umum PSSI. Buat saya ini pertanyaan besar, ada apa? Kalau saya sih, saya bukannya pesimis, tapi saya skeptis. Kan 2024 ini kan dekat ya, dan dia juga digadang-gadang untuk jadi calon wakil presiden. Jadi saya melihatnya ini barangkali ini ada skenario yang tidak terlalu bagus buat persepak bolaan nasional. Kalau Erick Thohir dalam konteks dia memang ingin membangun sepak bola dan dia mau all out, menurut saya dia punya kapabilitas. Tetapi kalau hanya untuk stepping stone dalam langkah-langkah politik, itu akan menjadi bencana. Apalagi warna politik di tubuh PSSI semakin kental dengan terpilihnya Zainuddin Amali, politisi Partai Golkar yang kini menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Zainuddin Amali sendiri tidak mau menjawab ketika ditanya akan lebih fokus sebagai menteri atau wakil ketua umum PSSI. Pak, berarti dua fungsi dong, Pak? Apa? Nah, kita segera melapor kepada Pak Presiden. Udah tunggu aja nanti itu. Jangan cepat-cepat. Oke. Berarti jabatannya gimana, Pak? Iya kan saya bilang, saya mau melapor ke Pak Presiden. Pak Presiden, saya sudah terpilih jadi wakil ketua umum PSSI. Nah, tunggu aja 1-2 hari ini. Jalan 2 perahu atau salah satu? Tunggu saja keputusan Presiden. Oke? Saya akan menyerahkan pada Presiden karena saya sebagai pembantu Presiden. Yang pasti, PSSI kini dinahkodai oleh 2 anggota kabinet. Padahal sejatinya PSSI membutuhkan sosok yang bisa mendedikasikan banyak waktu untuk sepak bola. Jika orang-orang super sibuk dan ditenggarai punya agenda politik itu memimpin PSSI, akan dibawa kemana sepak bola Indonesia?